Hariku sepi, tak seperti dulu lagi. Halo Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam acara Kalam Online. Sebelum kita bersama-sama memulai kalam kita saat ini, mari kita bersama berdoa. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perjumpaan-perjumpaan yang rutin kami laksanakan melalui dunia virtual ini. Sekalipun saat ini kami belum dapat berjumpa secara langsung, namun berbagai kecanggihan teknologi yang Tuhan sediakan memampukan kami untuk terus memperbaharui iman kami dan bahkan kami merefleksikan setiap pengalaman-pengalaman iman kami sehari secara rutin. Iman kami tetap bertumbuh dengan berbagai sarana-sarana yang telah Allah hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami pun mampu untuk terus memiliki pengharapan melalui pemberitaan-pemberitaan firman yang kami dengarkan melalui dunia online saat ini. Saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama menemukan makna di tengah-tengah masa yang suram ini, dan kami percaya melalui kalam saat ini kami dikuatkan dan kami disegarkan sehingga kami memiliki pengharapan untuk terus berjalan di tengah masa-masa yang suram ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama-sama menyerahkan diri kami. Amin. Halo Bapak Ibu, gimana perasaan kita ketika kita mendengar kata isolasi atau karantina? Saat ini kita sudah nggak asing lagi ya dengan kata-kata itu, isolasi mandiri. Dan bahkan ada mungkin teman-teman kita yang harus menjalani isolasi mandiri di tempatnya masing-masing ataupun di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Isolasi mandiri. Kata ini sebenarnya kata yang netral, namun ketika seseorang punya persepsi yang buruk, punya pikiran yang buruk, maka ketika menerjemahkan kata isolasi mandiri dalam konteks saat ini, dalam situasi pandemi, maka kata yang seharusnya netral ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat negatif. Jadi ketika ada orang yang mengekspos, menceritakan bahwa dirinya sedang menjalani isolasi mandiri, masih ada saja orang yang punya pandangan negatif, atau bagi orang yang menjalani isolasi mandiri masih saja ada kegelisahan, ketakutan, keraguan kalau itu adalah hal yang negatif, sehingga tidak berani untuk menceritakannya. Padahal apakah isolasi itu sesuatu hal yang negatif? Apakah isolasi mandiri itu sesuatu hal yang negatif? Nah, hari ini kita akan bersama-sama memaknai ulang tentang makna dari isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri ini buruk? Apakah isolasi mandiri ini justru menjadi sarana pertumbuhan iman kita? Dan bahkan isolasi mandiri ini menjadi sebuah kesempatan khusus yang bisa kita pakai untuk menemukan Allah di dalam kesendirian kita. Nah, hari ini saya mau mengajak seorang simpatisan ataupun aktivis di gereja kita yang ketika saya jumpai ternyata tanpa sengaja dia habis menjalani masa-masa isolasi mandiri. Dia habis berjuang bersama dengan Allah, bergumul bersama dengan Allah, dan bahkan menemukan berlian yang indah di balik peristiwa, di balik momen isolasi mandiri yang harus dia jalani. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat bersama. Yuk kita sama-sama lihat siapa dia. Nah, kita sekarang sudah bertemu dengan seseorang yang sudah lama sejak ibadah kita beralih dari onsite ke online, kita sudah jarang melihat beliau lagi. Biasanya beliau masih aktif singer, tapi sekarang sudah jarang ke gereja lagi karena ada berbagai kesibukan dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata tanpa sengaja atau disengaja, kita nggak tahu, tapi katanya nggak ada yang kebetulan dalam iman kita. Nah, ini dalam perkunjungan saya di Soto Betawi, di HR Bunyamin. Perkunjungan di Soto Betawi dong.
Nah, saya berjumpa dengan Cherry. Nah, ini dia Cherry. Nah, sampaikan salam Cher buat teman-teman yang ada di GKI Marta Dirija yang sudah lama tidak melihat wajahmu dan yang pasti sudah lama tidak mendengar suaramu. Halo semua teman-teman Bapak Ibu, sampai ketemu lagi ya. Kita udah lama sekali, seneng akhirnya bisa ketemu di room virtual seperti ini. Ya, dengan adanya perkembangan zaman sekarang kita tak terbatasi ruang dan waktu ya, Cher ya. Betul. Cherry sekarang lagi di kosnya, saya lagi di gereja dan kita bisa berjumpa dan bahkan bisa menyapa seluruh jemaat GKI Marta Dirija dan dimanapun kita berada juga, baik dari kota-kota yang lain juga. Nah, jadi waktu saya sama Cherry makan di soto Betawi, terus di tengah makan soto yang nikmat itu, tambah lagi suasananya rintik-rintik hujan, tambah ada soto, aduh itu sempurna banget. Dia cerita kalau dia saat itu mengalami masa-masa isolasi. Nah, jadinya untuk mereward dirinya, memberi apresiasi terhadap dirinya karena sudah bisa melewati masa isolasi, akhirnya soto Betawi lah. Soto Betawi. Pertemuannya di soto Betawi ya. Pertemuannya di soto Betawi. Nah, jadi kenapa sih Cer kok kamu sampai bisa melakukan isolasi mandiri? Apa yang membuat melakukan isolasi mandiri? Oke, jadi saya itu berkontak dengan salah satu teman ya, kawan yang berkontak juga dengan yang positif COVID dan cukup intens kontaknya, sehingga akhirnya saya memutuskan secara sadar ya, secara mandiri ya, ambil keputusan untuk isolasi mandiri gitu. Begitu ceritanya Pak Dim. Jadi karena kontak sama dokter atau pasien ya? Yang positif ini adalah tenaga kesehatan, terus yang saya kontak ini adalah teman saya gitu. Nah, jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu dan saudara-saudara, Cherry saat ini adalah statusnya apa? Koas ya? Ya, betul, mahasiswa koas gigi. Mahasiswa koas kedokteran gigi. Nah, jadi dia harus kontak dengan tenaga kesehatan yang positif, jadi dia memilih untuk isolasi mandiri. Nah, tapi kan Cher ya, ini masyarakat kita ini takut, bahkan sampai parno berlebihan. Waduh, udah sampai paranoid banget kalau udah dengar kata isolasi. Nah, karena ketakutan dan parno terhadap kata isolasi ini, akhirnya muncullah persepsi dan image yang sangat-sangat negatif jika orang melakukan atau harus menjalani masa isolasi mandiri. Karena image-nya kalau orang sudah isolasi mandiri artinya dia COVID atau dia orang yang bersinggungan dengan pasien COVID atau dia orang tidak menerapkan protokol kesehatan. Masih ada image-image seperti itu. Nah, di tengah berbagai image yang negatif tentang isolasi mandiri, bagaimana sih perasaanmu ketika kamu pertama kali harus memutuskan untuk menjalani isolasi mandiri gitu? Oke, sebelum aku jawab pertanyaan itu, sebenarnya pengen banget nih meluruskan apa yang terjadi di masyarakat sekarang ya. Ada realita bahwa COVID itu adalah sebuah aib. Padahal menurutku enggak gitu, itu pemikiran yang salah. Aib itu sesuatu yang disgrace kan, karena dishonorable action gitu ya. Dan dishonorable action itu cenderung ke perbuatan dosa. Jadi apa korelasinya COVID-19 dengan aib gitu? Nggak ada kan Pak Dim ya sebenarnya ya, kalau kita tahu. Jadi harusnya sih ketika seseorang terjangkit atau mungkin suspek gitu ya dengan COVID atau apapun lah yang bersinggungan dengan itu, sebenarnya go publik aja, nggak apa-apa gitu. Santai saja gitu. Oke, itu yang aku pengen bilang, karena kan isolasi itu sebenarnya juga sebuah kata yang mungkin kita kenal sebagai suatu pengasingan atau terpisahkan atau dikhususkan karena suatu kondisi gitu kan. Dan biasanya kata isolasi itu deket banget sama
setelah berbuat kejahatan gitu ya, jadi harus dihukum. Tapi kan ini berbeda konteks ya. Isolasi yang kita maksud di sini adalah isolasinya justru kebalikannya, untuk kebaikan gitu. Karena dengan isolasi ini justru membuat kita terjaga dan menjaga orang lain juga. Jadi waktu pertama kali dengar kata isolasi yang berkaitan dengan COVID-19 ini, jujur saya pribadi sih nggak panik ya, tetap tenang, terus menerima kondisi dan bahkan malah excited gitu karena punya pengalaman, oh ya akhirnya bisa isolasi mandiri beberapa hari gitu di sebuah ruangan, nggak kontak sama siapapun gitu. Jadi ya kekhawatiran itu memang mungkin sedikit sekali muncul, yang lebih muncul adalah ketenangan sih jujur Pak Dim gitu. Justru malah kalau bisa ketika kita isolasi mandiri kita malah speak up aja, hai dunia saya sedang menjalani isolasi mandiri gitu kan. Iya, nggak perlu takut ya. Gitu. Bahkan nggak perlu malu juga kan. Ya. Nah, jadi kenapanya kita udah tahu kenapa Cherry nggak merasa takut ya saat mendengar kata isolasi. Tapi tadi Cherry bilang lebih ke arah ketenangannya ya, ketenangan karena harus menjalani masa isolasi. Nah, di saat isolasi mandiri, dan itu artinya kan sendirian ya, sendirian di dalam sebuah ruang yang tidak terlalu besar. Apa aja nih yang kamu lakuin untuk menjaga stamina fisikmu dan juga kesehatan mentalmu? Karena aku yakin nih, pasti ada kemungkinan besar untuk jatuh pada tahap frustrasi atau bahkan depresi di masa-masa isolasi mandiri ini. Apa aja yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental? Iya. Jadi waktu flashback ya, mengingat gitu pas isolasi ngapain aja, jelas kalau untuk stamina badan aku selalu konsumsi apa yang menjadi protokolnya, kayak multivitamin gitu ya, terus istirahatnya cukup, ditambah juga karena aku isolasi jadi waktu untuk olahraga mandiri itu jauh lebih banyak, dan itu aku lakukan untuk meningkatkan ketahanan tubuh secara fisik ya. Dan itu semua udah aku temukan kan di jurnal-jurnal, di berita banyak kita bisa temukan. Jadi aku ikutin gitu, nurut. Terus yang gak kalah penting lagi adalah menjaga kesehatan mental, betul. Bagi beberapa orang mungkin pembatasan tatap muka itu berefek ya buat mereka. Tapi jujur kalau buatku sendiri, aku orangnya emang cenderung udah biasa sendirian. Jadi sebelum isolasi tuh udah isolasi duluan gitu ya. Jadi berdiam diri gitu. Jadi apa-apa sendiri. Jadi udah terbiasa ya untuk melakukan sendiri-sendiri. Tapi memang karena ini formal isolasinya, akhirnya yang ku jaga adalah kestabilan ya, keseimbangan. Nah, momen-momen isolasi ini justru buatku momen yang sangat berkesan karena di tengah kesendirian itu bisa menikmati relasi yang begitu dalam sama Tuhan dan punya banyak waktu untuk hal itu. Jadi untuk menjaganya ya lekat dengan Tuhan. Apapun yang aku rasakan di hari itu, di momen itu, meskipun gak ada orang lain yang aku bisa cerita secara langsung, tapi ada Tuhan. Jadi di mindsetku tuh udah ada prinsip ya, kalau memang aku sendiri, tapi aku gak sendirian, karena aku alone with God gitu Pak Dim. Nah, itu sebuah, kalau aku boleh bilang ya, corak spiritual yang di masa-masa dunia yang semakin cepat ini agaknya hilang loh dari orang-orang zaman sekarang. Spiritual alone with God ini yang orang-orang sekarang susah untuk rasakan, karena ketika kita sendiri, kita cenderung mudah untuk merasa sepi, kesepian. Nah, alone with God ini kan pasti beda ya, Cherry, dengan kesepian ya. Ya, beda. Sendiri, tapi kita tidak merasa kesepian. Kalau Cherry tadi memilih kata alone with God itu menarik Bapak Ibu, karena alone itu tidak berarti loneliness, tidak berarti sendiri dengan suasana yang sepi, meratapi nasib. Nah, itu tadi caranya Cherry untuk menjaga kesehatan mental dan juga fisiknya. Menikmati momen isolasi ini sebagai sebuah momen yang dipersiapkan dari dirinya untuk alone with God. Nah, di masa alone with God ini, Cher,
kemarin ding maksudnya, sekarang udah bebas. Iya, udah free. Udah free. Nah, di masa-masa Alone with God kemarin itu refleksi apa sih yang kamu dapatkan selama masa-masa isolasi di tengah kesendirian bersama dengan Tuhan? Hal baru apa yang kamu dapatkan di masa isolasi? Wah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi refleksiku, aku mencapai sebuah kesimpulan gini. Ternyata ketika aku ini terbatas ruangan ya, isolasi kan. Iya. Tapi aku tetap bisa melayani orang lain dengan keterbatasanku itu. Bahkan melakukan banyak pekerjaan baik, hal-hal positif yang sebelumnya aku nggak pernah lakukan gitu. Jadi asik sih sebenarnya. Refleksinya adalah itu. Nah, apa aja hal-hal yang kamu lakukan di masa pandemi ini sebagai hasil dari refleksimu itu? Tentu Bapak Ibu tadi yang Cherry sampaikan itu adalah tindakan konkret hasil dari refleksinya. Kenapa Cherry bisa sampai melakukan tindakan-tindakan kreatif walaupun terbatas pada ruang? Karena saya yakin sudah ada refleksi tersendiri saat bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak mampu berefleksi di tengah kesendirian, bisa saya pastikan tidak akan melakukan hal-hal yang kreatif juga, tetapi dampaknya justru akan meratapi nasib dan akan menyalahkan situasi dan tidak sabar ingin mengakhiri masa-masa sendirinya itu. Nah, hal-hal produktif apa dan kreatif apa yang Cherry lakukan sebagai hasil dari refleksinya? Yang tadi katanya bisa dilakukan di sebuah ruangan kecil, itu tadi. Oke, untuk di awal-awal, jadi memang kan pas isolasi itu akhirnya jadi ritme hidup berubah ya, karena punya banyak waktu kosong gitu. Akhirnya yang pertama kali kulakukan adalah membuat manajemen waktu. Jadi timetable tuh aku buat, tapi juga berdua sama Tuhan bikinnya. Karena kalau aku bikin sendiri kayak bakal exhausted nggak sih, capek gitu, buang energi gitu kan. Nah, jadi waktu itu mengambil waktu untuk membuat jadwal, dan ternyata dari jadwal-jadwal itu muncullah nih pemikiran-pemikiran yang baru yang mungkin sebelumnya aku nggak pernah lakukan. Contoh, aku jadi punya jadwal yang memang beneran terjadwal untuk menghubungi orang-orang atau saudara-saudaraku, bahkan orang-orang baru yang aku belum pernah ketemu, belum pernah komunikasi sebelumnya. Dan aku bisa, wah, ini menarik banget nih. Seru banget. Jadi nggak tahu itu gimana ceritanya ya, ide itu bisa muncul. Keren. Gitu. Itu salah satunya yang aku bisa ingat. Terus aku juga punya waktu-waktu untuk menulis jurnal secara rinci ya. Tadinya kan kalau di hari biasa nulisnya ya pokoknya poin penting aja, tapi sekarang cenderung lebih konkret, detail, bahkan aku bisa ngerti posisi Tuhan di mana nih ketika peristiwa ini, terus aku gimana nih. Jadi refleksinya jauh lebih dalam ya. Terus juga aku jadi bisa ngelesin gitu. Terus bisa juga, kan nggak banyak orang tahu ya aku isolasi, tapi aku bisa melibatkan diri dengan pelayanan-pelayanan nasional gitu. Jadi seru sebenarnya di tengah kondisi aku terbatas di ruang sempit ini, ternyata banyak hal bisa dikerjakan. Jadi nggak ada alasan sih untuk kita stop melayani atau menjadi berkat bagi orang lain gitu Pak. Malah bukan lagi work from home tapi serve from home ya, melayani dari rumah. Dan berarti dari sharing Cherry ini kita bisa lihat ada sebuah pergeseran paradigma, pergeseran perspektif bahwa di masa kini untuk kita bisa melayani seseorang bahkan di luar ruangan kita, di luar dimanapun lah kita bisa melayani dalam sebuah ruangan yang kecil ini. Jadi kalau dibilang Cherry terasing ya justru nggak terasing, tetapi justru makin melebarkan pemikirannya, melebarkan pelayanannya ke luar gitu kali ya Cherry ya. Betul sekali. Nah, jadi gimana rasanya bisa mulai melayani dan beradaptasi dengan suasana pelayanan yang baru ini? Gimana sih rasanya? Seru, aku menikmatinya. Jadi apa ya? Kayak seolah-olah ada babak baru di dalam diriku, ada kayak refresh gitu, dan makin bersyukur karena punya kesempatan ini. Mungkin kalau waktu itu aku tidak berkontak dengan temanku, mungkin aku nggak bisa mengalami hal ini kan gitu.
Jadi ya, hidupnya gini-gini aja ya, hidupnya datar gitu. datar gitu. Tapi dengan adanya perhentian sesaat dari semua kesibukan, dari semua ritme rutinitas kehidupan, dari semua yang tadinya aku kejar ya tujuan dan fokus-fokusku, ternyata ada hal baru yang Tuhan mau sampaikan, yaitu melayanilah di tengah kondisi apapun, termasuk kondisi terpuruk sekalipun. Itu artinya kita sebenarnya ya bisa bergerak karena Allah saja, hanya karena Tuhan gitu Pak. Iya betul. Bayangin tadi Cherry punya waktu untuk menghubungi keluarga, saudara, teman-teman, teman baru itu kalau nggak di masa isolasi dan nggak berrelasi dengan Tuhan atau hasil refleksi, aku yakin ya sudah isolasinya hanya dijalani sebatas sambil lalu aja kali ya. Ya udah nunggu masa isolasi selesai, ya udah habis itu bebas gitu aja. Atau khawatir juga bisa. Atau khawatir juga bisa. Tapi tadi sampai bisa meluangkan waktu untuk menghubungi teman-teman yang selama ini jarang dikontak atau keluarga yang jarang dikontak karena kesibukan. Nah, saudara-saudara, ini penting banget karena terkadang kita mengabaikan, kita lupa dengan orang-orang yang seharusnya itu butuh perhatian kita. Memang mereka jauh, tapi sebenarnya sekarang bisa kita perhatikan di tengah-tengah masa pandemi. Yang perlu kita perhatikan bukan hanya orang yang dekat dengan kita, tapi orang-orang yang jauh dengan kita. Dan itu yang menarik tadi dari sharingnya. Aduh, aku jadi tersentuh jadi ingat di rumah. Aduh, ini kayak apa aja kita. Nah, itu hasil refleksi dari Cherry yang diwujud nyatakan melalui tindakan-tindakan konkret. Nah, kira-kira ada nggak perubahan dalam hidupmu setelah kamu melewati masa-masa alone with God, sendiri bersama dengan Tuhan ini? Oke, aku termasuk orang yang selalu percaya bahwa pasti ada hal baru di setiap hari-hari kita ya, pasti ada. Betul banget. Nah, kalau pas mikirin pertanyaan ini yang tadi Pak Din sampein, cenderung ke reaksiku. Jadi jujur ya, ini aku mau cerita. Jadi pas aku isolasi itu kan sebenarnya aku masih bisa melakukan banyak hal, termasuk membuka sosmed, ngecek sosmed dan lain-lain. Nah, pas ngecek ini waktu sosmed, awal ya, waktu awal isolasi. Oh iya, waktu awal ini, pas awal sekali, mungkin di 1-2 hari, 3 hari awal gitu. Jadi aku pas buka sosmed, ada yang teman-teman yang aku tahu yang seharusnya mereka juga melakukan protokol, itu malah nggak taat. Dan ketika aku melihat itu, di tengah aku lagi taat protokol, yang muncul adalah perasaan marah ya. Kok kenapa begitu? Jadi kayak kesal dengan apa yang mereka lakukan. Waktu itu sempat sampai pengen menegur 4 mata, jadi secara virtual itu pengen negur. Tapi setelah aku berdiam dan ternyata punya banyak waktu ya, sekali lagi waktu itu penting ternyata ya untuk berdiam gitu. Akhirnya aku diubahkan pola pikirnya sama Tuhan. Jadi cenderung diberi damai sejahtera, kesabaran, karena memang setiap orang itu tidak bisa dipaksa. Mereka harus secara sadar ya mementingkan, menghargai kehidupan ini gitu. Jadi nggak bisa kita sendiri yang kemudian mendorong ayo maksa mereka sampai akhirnya mereka mau untuk taat protokol. Tuhan menyampaikan itu di dalam masa-masa sendiriku di hari-hari awal itu, dan akhirnya aku mengambil sikap untuk ya sudah, tidak marah, ya sudah, tenang saja, semua ini ada di dalam kedaulatan dan kendalinya Tuhan, jadi nggak perlu takut gitu. Itu susah loh, kelihatannya sederhana Bapak Ibu, tapi itu susah banget. Bayangin kalau kita tipe orang yang reaktif, kalau melihat apa langsung pengen gemes gitu ya, untuk sampai pada tahap tenang, kita perlu melewati proses-proses sendiri bersama dengan Tuhan tadi, dan itu bukan proses yang mudah, saya percaya itu. Jadi bagi saya, apa yang diceritain Cherry barusan itu benar-benar bukan perubahan kecil, tapi perubahan besar ya, malah buat saya ya Cherry ya, perubahan besar yang dapat terjadi ketika di masa sendiri ini bukan merasa kesepian, tapi justru menikmati masa sendiri bersama dengan Tuhan itu. Sehingga dalam kesendiriannya bisa mengubahkan hati seseorang. Mengubah hati seseorang itu susah loh, karena tadi Cherry kan bilang, orang itu nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa jadinya bisa melakukan tapi hanya sesaat kan. Tapi harus mulai dari kesadaran, dan itu bisa ditemukan hanya lewat sendiri bersama dengan Tuhan.
apakah ini berdampak buat hidupmu masa-masa isolasi kemarin alone with God gitu, dan menjadi salah satu titik perhentian dan titik awalmu untuk berangkat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, Cer? Tentu saja iya. Apalagi tadi Pak Dim di awal bilang ya, semua itu terjadi bukan sebuah kebetulan ya kan. Jadi berdampaknya adalah aku pribadi nih lebih menikmati relasi dengan Tuhan. Sangat menikmati. Ternyata begitu indah, dan ternyata selama ini waktu itu akan sangat nyaman kalau kita pakai untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, lekat dengan Dia. Terus yang kedua, aku juga jadi punya semakin tahu, makin teguh ya, bahwa kita itu harus menghargai hidup yang sudah dianugerahkan sama Tuhan. Karena kita itu pasti hidup karena sebuah tujuan. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh iseng nyiptain kita kan. Salah satunya ya aku merasa ketika aku isolasi kayak gini itu adalah rencana Tuhan juga gitu. Itu tetap ada dalam kedaulatan Tuhan. Nah, dan yang terlebih lagi aku jadi penuh rasa syukur lagi ya. Yang tadinya mungkin rasa syukurnya segitu, ini meningkat lagi, naik level, bersyukur terus tiap hari, sukacita. Bahkan dalam kondisi aku isolasi, tapi Tuhan tetap beri kesehatan, kelegaan, aku bisa tidur nyaman, bisa tetap teleponan ya. Itu membuatku merasa Tuhan memelihara sekali. Dan peristiwa-peristiwa itu membuatku excited untuk babak baru selanjutnya ya, Tuhan mau kasih apa gitu. Iya, mantap sekali. Orang kadang perlu yang namanya retreat, dan sekarang cari retreat 14 hari. Lebih Pak Dim, lebih. Retreat 14 hari lebih, dan tadi Cari bilang dengan titik perhentian sendiri bersama dengan Tuhan ini siap untuk memulai perjalanan iman kembali bersama dengan Tuhan ya. Iya. Jadi pesan dari ini kelihatannya, saya mau bilangnya gini Cer, aku mau bilangnya pesan dari kami berdua, karena tiba-tiba terlintas di pikiranku, ini bukan suara Tuhan ya. Ini bukan suara Tuhan. Ini adalah hasil refleksi saya selama tadi saya mendengarkan percakapannya Cherry. Jika engkau lelah, beristirahatlah. Karena dengan beristirahat, disitulah engkau bisa menemukan Tuhan di dalam kedahagaan hidupmu. Setelah engkau dipenuhkan lagi, engkau siap untuk memulai perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan yang telah menguatkan. Gitu kali ya, Cer ya? Betul, setuju. Iya kan? Benar. Oke untuk berhenti sebentar dan siap untuk memulai lagi. Daripada dipaksain jalan terus, malah burnout di tengah jalan kan? Itulah benar-benar indahnya masa isolasi yang dikata orang buruk. Jadi hari ini kita bisa melihat indahnya masa isolasi. Jadi nanti judulnya, aku kasih judul indahnya masa isolasi gitu kali ya. Bisa, Ya, setuju. Kita melawan budaya masyarakat yang saat ini melihat isolasi sebagai suatu hal buruk dan mengasingkan manusia yang satu dengan yang lain, membuat kita tidak produktif. Tapi ternyata hari ini kita melihat isolasi itu positif, isolasi itu membuat seseorang bisa berkarya, isolasi itu mendorong manusia untuk makin kreatif gitu. Oke, thank you ya Cher untuk sharingnya. Thank you banget, sampai ketemu di kesempatan lain waktu. Tapi Pak Dim, aku boleh ini nggak? Boleh nyela nih, maaf. Oh iya mau benar. Mau pesen gitu. Soalnya ini penting juga supaya saudara-saudari kita tuh bisa tahu ya. Jadi kan ini di tengah masa pandemi COVID itu baiknya kita juga ikut andil ya dalam sebuah ini ceritanya kan kita menjadi sebuah sejarah nih. Soalnya betul. Pandemi terakhir itu tahun 19 berapa gitu ya, udah lama sekali. Terus ini kita belum lahir ya kamu ya? Belum, masih dalam rencana Tuhan gitu. Aku belum ada. Papa mamamu aja juga belum lahir ya? Iya, belum. Betul. Jadi aku mau mengajak, ayo kita bisa menjadi agen-agen ya, pelayan pendamaian gitu. Dengan salah satu contohnya, hal yang sangat sederhana nih yang bisa kita lakukan adalah taat protokol. Taat protokolnya apa? 5M deh, 5M, mencuci tangan. Ayo, apalagi yang di rumah apakah sudah memahami 5M? Gitu. Mau kayak mengajar ya gitu.
mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjauhi keramaian, terus menjaga jarak, kemudian apalagi membatasi mobilitas gitu ya. Karena dengan hal sederhana itu, satu orang saja itu berdampak sekali untuk bisa membuat situasi sekarang itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu. Jadi tetap semangat, ingat juga pokoknya COVID itu bukan aib. Tidak ada korelasinya ya. Justru menurutku personal, aib adalah seseorang yang berusaha untuk menutupi kebenarannya dan pada akhirnya justru bikin merugikan orang lain gitu ya. Jadi ayo kita nggak apa go publik aja, karena justru orang-orang di luar sana bahkan diri kita juga butuh support yang positif gitu Pak Dim, pesan dariku. Mantap. Dan perlu diketahui, kalau tadi Cherry bilang 5M menjauhi kerumunan, jangan dikira kami berdua nggak konsisten, karena ketika kami makan di soto Betawi itu sesungguhnya sangat sepi. Benar. Betul, itu sangat sepi. Jadi karena sepi kami berani ke sana. Udah enak, sepi. Aduh syukur kan, biasanya tempat makan enak itu rame. Iya. Tolong, kami tidak di-endorse soto Betawi. Kami tidak terima endorse sedikit pun. Kami hanya mau menceritakan kami makan di tempat yang sangat-sangat sepi tapi terang. Betul. Oke, thank you ya Cer ya untuk Pak Dim. setiap sharingnya yang bisa bikin kita melihat isolasi dari perspektif yang baru. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Kisahnya ya, kisah yang indah, di mana sahabat kita tadi, aktivis gereja kita tadi justru memberikan sebuah makna teologis di balik isolasi mandiri yang harus dia jalani. Dia memaknai peristiwa isolasi mandiri ini bersama dengan terang firman Tuhan. Dan bahkan isolasi mandiri itu menjadi momen perjumpaan khusus antara dia dengan Allah. Di tengah dunia yang saat ini serba cepat, isolasi mandiri ternyata memiliki makna yang istimewa di dalam hidupnya dia. Dan tentunya isolasi mandiri ini pun perlu kita pikirkan ulang. Sehingga tanpa harus menjalani isolasi mandiri yang diwajibkan pemerintah, kita punya momen khusus untuk mengisolasi diri kita dari derasnya pergerakan dunia saat ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan satu kata, yaitu solitude. Solitude itu apa? Solitude itu sebenarnya ini. Solitude itu adalah sikap iman di saat seseorang memilih untuk mengambil jarak dari rutinitas dan memilih untuk sendiri dengan tujuan untuk menikmati waktu bersama Allah dalam keheningan. Ya. Jadi solitude ini saya rasa adalah sebuah sikap iman. Sikap iman di mana ketika dunia sedang bergerak begitu cepatnya, dunia sedang berlomba untuk berkejar-kejaran, orang-orang di sekitar kita berkompetisi dengan kecepatan dunia saat ini. Nah, solitude itu justru merupakan sikap untuk melambat dari kecepatan-kecepatan yang saat ini memacu kita untuk terus bergerak tanpa kita memikirkan istirahat. Tanpa sadar diri kita juga lelah. Mungkin tidak lelah secara fisik karena kita tidur, tetapi mental kita, spiritualitas kita itu bisa saja mengalami keletihan. Sehingga solitude itu menjadi sebuah alternatif untuk kita bisa menikmati kesendirian. Solitude itu bukan dipaksa. Solitude itu adalah sebuah pilihan. Itu adalah sebuah sikap kita memang menarik diri kita untuk kita mengambil waktu sendiri. Kita memilih untuk menikmati kesendirian. Kita memilih untuk kita bisa mencari waktu intim bersama dengan Tuhan dalam diam, dalam keheningan. Selama ini apakah tidak cukup melalui doa setiap malam? Bagi saya itu kurang. Doa itu terkadang kita hanya beberapa menit atau beberapa jam atau di sela-selanya. Nah, solitude ini berbeda. Solitude ini benar-benar kita mengkhususkan 1-2 hari atau bahkan ada yang memilih waktu seminggu atau ada yang memilih 2 minggu karena dia mau menikmati kesendirian bersama dengan Allah. Apakah tidak terlalu lama? Tidak.
Solitude sendiri bersama dengan Allah ini bukan berarti tiap hari kita berdoa. Tetapi kita sendiri, kita mungkin berdiam diri dalam kamar atau kita mencari sebuah tempat yang itu kita rasa itu bisa menjadi tempat pemberhentian kita bersama dengan Allah. Atau bahkan ada juga sahabat saya, salah seorang rekan pendeta di GKI di Jakarta. Pada masa cutinya, dia menjalani solitude. Dia pergi ke Perancis kalau tidak salah, yang pasti di benua Eropa. Tidak bersama dengan suaminya, dia memilih untuk sendiri. Selama 1 bulan dia cuti, dia pakai untuk solitude. Apa yang dia lakukan? Bagi saya itu cukup gila Bapak Ibu, antara gila dan keren. Bahkan saya pun untuk melakukan itu tidak bisa, karena itu bukan model saya, itu bukan corak saya. Itu bukan warnanya saya, tetapi intinya adalah dia melakukan solitude sendiri bersama Allah, bahkan bukan dengan keluarganya. Apa yang rekan pendeta saya ini lakukan? Nah, saya sedikit berbagi ceritanya aja, sangat sedikit. Nanti kalau mau tertarik membaca kisahnya, nanti saya akan coba, kalau berhasil, saya akan mencoba mengkontak beliau untuk beliau bisa sharingkan pengalaman imannya selama solitude itu. Nah, jadi dia pergi ke sebuah benua, yaitu benua Eropa tadi, lalu dia berjalan dari satu kota ke kota yang lainnya. Jarak tempuhnya adalah berapa? Sekitar kurang lebih 1000 km. Bayangkan Bapak Ibu berjalan kaki sendirian 1000 km. Ini bukan peristiwa yang biasa. Bayangkan jalan kaki selama 1000 km. Artinya sehari rata-rata menempuh jarak 30 km. Nah, di tengah perjalanan itulah ada banyak peristiwa yang dia alami. Dia merasakan alam semesta, dia merasakan interaksi dengan orang-orang baru, dia merasakan masa-masa sulit, dia merasakan adanya pertolongan Tuhan di tengah masa sulit. Nah, inilah solitude itu, sendiri bersama dengan Allah. Tidak harus di kamar, tetapi ini masa kita mengisolasi diri kita dari segala rutinitas yang seringkali menggempur kita, bahkan membuat kita kehilangan waktu dengan diri kita sendiri. Hingga kadang kita lupa tujuan kita. Nah, apakah tidak kesepian, Pak? Nah, inilah uniknya. Jika orang memang sungguh-sungguh niat untuk melakukan solitude atau sendiri bersama dengan Allah, maka orang itu tidak akan mengalami rasa kesepian. Karena dia menjalani masa sendiri ini bersama dengan Allah dan punya tujuan, yaitu untuk memantapkan panggilannya. Apapun panggilannya. Ada yang panggilan sebagai ibu rumah tangga, panggilan sebagai seorang karyawan, panggilan sebagai seorang pengusaha, panggilan sebagai seorang aktivis lingkungan hidup mungkin, sebagai guru. Semua profesi itu merupakan panggilan bila betul-betul dihidupi. Nah, solitude itu menjadi momen untuk menggumuli ulang masa panggilannya. Apakah dia selama ini berada di jalan yang tepat sesuai panggilannya, ataukah dia menemukan panggilan yang lain di masa-masa sendiri bersama dengan Allah itu? Nah, ini kan tentu menarik. Sendiri namun tidak merasakan sepi. Apakah ada cerita di Alkitab yang menggambarkan solitude ini? Ada teladannya dari Yesus sendiri. Ceritanya pasti Bapak Ibu sudah hafal, yaitu tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Namun kita akan memfokuskan bacaan kita pada ayat 42, 43 dan 44-nya saja. Di dalam bacaan kita pada saat ini kita melihat bahwa Yesus saat itu mengajak muridnya untuk berdoa. Setelah mengajak muridnya untuk berdoa, lalu Yesus berkata, segala kegelisahan dalam hatinya. Yesus berkata kepada muridnya tentang kejujuran perasaannya bahwa dia sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Sehingga Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dengan dirinya, tinggal bersama dengan murid-muridnya.
Yesus meminta murid-muridnya untuk menunggu. Tapi akhirnya seperti yang kita tahu, ketika Yesus mengambil jarak dengan murid-muridnya, Yesus memilih untuk berdoa sendiri. Murid-muridnya kan berarti menunggu nih. Ketika Yesus kembali, Yesus mendapati murid-muridnya tidur. Nah, disinilah kita melihat ada satu bagian Yesus menemukan dan meneguhkan panggilannya. Sebagai seorang manusia, Yesus merasakan ketakutan, kesedihan, kehancuran hati ketika dia harus menempuh jalan salib itu. Yesus jujur berkata, Yesus curhat ke orang-orang terdekatnya, hatiku seperti mau mati rasanya, sangat sedih. Ini kan ekspresi seorang manusia ketika ada dalam situasi yang menggelisahkan, menggoncangkan hidupnya. Tetapi akhirnya di dalam doanya yang sendirian itu, di dalam kesendiriannya, Yesus mengeluarkan sebuah pengakuan imannya kepada Bapanya. Jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini adalah ungkapan iman yang jujur sebagai Yesus seorang manusia. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi ada lanjutannya. Lanjutan inilah yang merupakan peneguhan panggilan Yesus. Yesus meneguhkan dirinya sendiri di dalam kesendiriannya bersama dengan Allah. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bukankah ini sebuah kalimat yang menggentarkan ketika orang takut, hancur hatinya, tetapi dia tetap mau melangkah. Seolah-olah tidak sanggup untuk melangkah, tetapi dalam kesendiriannya bersama dengan Allah, dia sanggup untuk jadilah seperti kehendakmu yang engkau kehendaki. Nah, disinilah lalu ketika Yesus kembali, dia melihat murid-muridnya sudah tidur. Mungkin kurang ngopi kali ya. Perlu disediain ngopi, untung zaman dulu belum ada kopi. Nah, setelah murid-muridnya tidur, lalu Yesus berdoa lagi untuk yang kedua kalinya. Dalam ayatnya 42 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Kembali lagi kalimat yang dikeluarkan, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bukankah itu sebuah sikap iman? Sikap iman untuk terus menekuni panggilannya. Bagaimana caranya agar bisa memiliki sikap iman seperti itu? Yesus mengambil waktu sendiri, menyepi. Dia tidak bersama dengan murid-muridnya, dia membiarkan muridnya tidur karena dia sadar, ya sudah, aku tidak lagi bisa berharap pada manusia. Murid-muridnya tidur, dia memilih untuk pergi sendiri. Dan disitulah Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Apakah sampai di sini selesai? Nah, di ayat 43 dan 44 kita lihat ketika Yesus kembali, ia masih mendapati mereka tidur karena mata mereka sudah berat. Artinya ngantuk banget. Yesus membiarkan mereka di situ dan lalu pergi berdoa kembali, mengambil waktu sendiri lagi untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Artinya Yesus sampai bolak-balik melakukan momen sendiri bersama dengan Allah ini untuk semakin meneguhkan panggilannya. Ini bukan proses yang mudah, ini proses yang sulit. Maka dari itu, kita membutuhkan waktu-waktu yang sendiri bersama dengan Allah. Karena bila tanpa Allah, kita tidak akan mungkin sanggup. Tapi bagaimana caranya kita bisa punya waktu yang intim, punya waktu yang khusus dengan Allah kalau kita tidak meluangkan 1 atau 2 hari secara khusus? Mungkin kita takut lah, nanti pekerjaan saya gimana Pak? Nanti tugas-tugas saya bagaimana? Percayalah, semuanya tidak akan hancur hanya karena kita tinggal 1 hari. Keluarga kita tidak akan keteteran bila kita tinggal hanya 1 hari. Mungkin ada di antara kita yang bisa pergi 1 hari tanpa keluarganya untuk having fun dengan teman-teman. Artinya kita bisa meninggalkan keluarga kita dan semuanya dalam waktu 1 hari saja untuk kita bisa punya waktu khusus dengan Allah. Tidak akan ada yang sia-sia. Tidak akan ada yang terasa berat.
bila kita memang dari awal sudah niat untuk melakukan sendiri bersama dengan Allah. Inilah refleksi akhir yang ingin saya bagikan. Di tengah pergerakan dunia yang saat ini sangat cepat, carilah waktu khusus untuk benar-benar sendiri bersama dengan Allah. Benar-benar sendiri, bukan dengan sahabat kita ataupun dengan orang-orang di sekeliling kita ataupun dengan keluarga kita. Carilah waktu untuk sendiri. Sendiri bersama dengan Allah ini adalah proses untuk membangun kesadaran diri, beristirahat dari segala rutinitas yang terkadang membuat kita merasa burnout, dan mempersiapkan diri kita untuk melanjutkan perjalanan iman dalam hidup sehari yang penuh dengan tantangan. Itulah pentingnya solitude, itulah pentingnya sendiri bersama dengan Allah. Carilah waktu untuk sendiri dan nikmatilah keintiman bersama dengan Allah, dan temukanlah pasti akan ada perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Kami menyerahkan diri kami di dalam kesendirian. Kami ingin menikmati waktu-waktu yang sendiri bersama dengan Allah. Kami membutuhkan waktu khusus sehingga kami betul-betul bisa berkonsentrasi dan kami bisa memberikan seutuhnya diri kami tanpa kami harus terganggu dengan aktivitas dan rutinitas kami. Kami membutuhkan waktu untuk kami melambat dari sejenak aktivitas kami. Kami membutuhkan waktu sejenak untuk kami bisa melambat dari segala hal-hal yang mengganggu pikiran kami. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh waktu untuk sendiri, menikmati diri kami sepenuhnya bersama dengan Allah. Ini Tuhan doa kami, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin.